Perkembangan pada abad ke-19. Pada perkembangan ini, pendidikan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa penyebab terjadinya adalah Revolusi Prancis. Pada revolusi ini, orang-orang sudah menganggap bahwa sekolah merupakan suatu lembaga yang penting yang dapat memelihara dan memajukan negara dan masyarakat. Revolusi di bidang ini, pendidikan mencapai puncaknya ketika Konferensi Nasional berhasil memberikan pendidikan gratis kepada semua warga negara pada tahun 1791. Selanjutnya, Revolusi Industri. Revolusi industri ini dimulai di Inggris, kemudian tersebar luas hingga pada abad ke-19. Pengaruhnya tampak di hampir seluruh dunia. Pengaruh revolusi industri di bidang pendidikan dan pengajaran cukup besar. Sejak saat itu, pengajaran harus diberikan pada jumlah murid yang besar. Sistem pengajaran sekepala diganti dengan sistem pengajaran klasikal. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi industri ini adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi menghendaki pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Yang kedua ada Johann Friedrich Herbart. Pada tahun 1806, ia menulis Allgemeine Pädagogik yang merupakan ilmu mendidik yang berdasarkan ilmu filsafat dan ilmu jiwa. Tujuan pendidikan menurut Herbart adalah kebajikan, dan untuk mendapatkannya diperlukan pengetahuan. Yang terakhir ada Friedrich Froebel. Dalam bukunya, ia mencoba menjelaskan memberikan dasar filsafat pada sistem pendidikannya. Pokok ajarannya adalah segala sesuatu merupakan satu kesatuan yang dikuasai oleh suatu hukum yang sama dan sumber yang sama, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus bekerja dan berkarya menurut contoh Tuhan. Dorongan untuk menciptakan ini ada pada setiap manusia, juga pada anak. Dorongan menciptakan pada anak harus dikembangkan dengan seksama, karena anak harus dibentuk menjadi manusia yang berbudi baik dan dapat menciptakan serta memajukan kebudayaan. Perkembangan pendidikan pada abad ke-20. Pada abad ke-20, banyaknya muncul temuan-temuan baru baik di bidang kesenian, politik, pandangan hidup, maupun yang berhubungan dengan kejiwaan. Pedagogik individual dan pedagogik kepribadian. Adanya cita-cita baru abad 20 menyebabkan guncangan sendi-sendi sistem pengajaran klasikal. Muncul satu sistem yang ingin menonjolkan ke depan perkembangan individu. Sistem ini ingin mendidik manusia sebagai makhluk individu, menjadi orang yang sadar akan dirinya sendiri, dan bertanggung jawab menjadi orang yang berpribadi. Sistem inilah yang dinamakan sistem individual. Sistem kepribadian dianggap bahwa hasil pendidikan itu hanya bergantung pada kepribadian si pendidik. Yang menentukan apa yang harus dalam pendidik bukanlah metode-metode, bukan buku-buku bacaan, organisasi sekolah, melainkan pada kepribadian mendidik dan mengajar. Selanjutnya, pedagogik sosial. Pedagogik sosial modern lahir pada abad ke-20, mengemukakan bahwa individu itu baru berarti bila ia menjadi bagian organis dari masyarakat. Perkembangan pendidikan pada abad ke-21. Ciri-ciri abad 21 menurut Kemendikbud adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, adanya implementasi penggunaan mesin, mampu menjangkau secara rutin, dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja. UNESCO telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menyongsong abad 21. 1. Learning to how, belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do, belajar untuk melakukan. 3. Learning to be, belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian. Dan keempat adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Keterampilan juga penting untuk dikuasai oleh guru masa depan dalam menghadapi pendidikan abad ke-21 adalah digital age literacy.